Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rajukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita lari ke barat lagi. Jadi kajian hari ini kan, atau channel ini kan kadang ke timur, kadang ke barat, kadang ke India, kadang ke Hindu, kadang ke agama, bahkan ke teologi, ke sufisme, biar kita itu mendapatkan berbagai macam perspektif yang ada. Termasuk pun juga kita mampu melihat kebenaran-kebenaran yang itu berbeda dari perspektif-perspektif yang ada. Oh, sufisme itu cara mendekati Tuhan demikian. Oh, teologi cara mendekati Tuhan itu demikian. Oh, agama, filsafat cara mendekati Tuhan itu demikian. Kalau kita sudah tahu itu, kita akan mudah untuk step agak jauh lebih jauh lagi, yaitu ilaihi rojiun. Harusnya semakin kita tambah ilmu, harusnya ilmu yang kita miliki itu bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Apapun itu kebenaran, apapun itu ilmu, sumbernya yang macam-macam, kadang ke barat, kadang ke ateisme atau ke liberalisme. Ayo kita mengambil hikmahnya, ayo kita mengambil kebenarannya. Dan kebenaran itu ayo kita usahakan yang itu bisa step langkah kita yang agak lebih jauh lagi, yang itu menumbuhkan keimanan kita. Ya, jadi kita itu senantiasa ilaihi rojiun. Tapi jangan sebaliknya, semakin ilmu kita bertambah, malah justru kita kok semakin jauh sama Tuhan. Ya mendingan kita nggak usah mendengarkan channel ini. Jadi channel ini niat titik fokusnya yaitu menggali khasanah, menggali ilmu pengetahuan dari berbagai macam perspektif yang ada. Nanti kalau kita sudah mendapatkan ilmu, insya Allah kita ayo upayakan dari ilmu itu, ayo kita step jauh, yaitu ilaihi rojiun, yaitu lebih dekat sama Allah. Ya, jadi ayo kita niatkan itu, biar usaha kita dalam belajar itu tidak omong kosong atau tidak meaningless. Baik. Hari ini kita ketemu seorang filosof namanya Francis Bacon. Ya. Jadi beliau ini asal Inggris, lahir di London, yaitu pada tahun 1561 Masehi. Jadi beliau ini termasuk seorang filosof yang masuk dalam aliran empirisme. Jadi mengakui kebenaran itu yang dapat kita amati, yang dapat diukur, yang bisa dijangkau oleh alat indrawi. Jadi objek yang ada di depan kita, kemudian indrawi kita menangkap, kemudian objek itu masuk ke dalam diri kita, itulah yang disebut empirisme. Hari ini kan kita sering mengatakan bahwa pengetahuan saya itu lahir dari pengalaman. Coba dicek ya, teman-teman itu sudah tahu empirisme atau belum? Atau jangan-jangan hanya mengikuti temannya, atau jangan-jangan hanya mengikuti yang sudah-sudah, tapi tanpa kita mengkritisi. Nah, termasuk pun juga
yang pernah kita bahas kemarin, salah satu filosof juga yang masuk dalam aliran empirisme, yaitu adalah John Locke, termasuk pun juga David Hume dan kawan-kawan. Jadi gaya berpikir empirisme inilah nanti yang mewarnai kajian intelektual, terutama adalah metodologi ilmiah. Kenapa kok teknologi hari ini berkembang, sains itu berkembang sangat luar biasa dan sangat maju? Ya karena itu diwarnai cara berpikir empirisme. Jadi mengkaji sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa diobservasi, yang bisa diukur. Jadi sesuatu yang tidak bisa diukur, yang nggak bisa ditangkap oleh alat indrawi, itu ya disebut meaningless, omong kosong. Ya, percuma menggagas sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal maupun oleh alat indrawi. Beliau ini anaknya bangsawan, jadi anaknya orang kaya. Kalau itu anaknya orang kaya, ya tentu Francis Bacon ini sejak lahir, sejak kecil pendidikannya itu terjamin, ya. Jadi ayahnya itu namanya Lord Nicholas Bacon, ya. Jadi seorang pejabat tinggi di kerajaan Inggris, yaitu di zaman kekuasaan Elizabeth pertama, ya. Karena beliau anaknya bangsawan, pendidikannya terjamin, beliau nanti kuliah di Cambridge University. Dan kabarnya saat beliau menjadi mahasiswa, beliau itu sangat serius mengkaji gagasan Plato dan Aristoteles, ya. Walaupun nanti pada akhirnya Bacon ini mengkritiknya, ya, yang itu nanti punya gagasan baru, punya tawaran baru tentang metodologi cara berpikir. Jadi harusnya kita pun juga demikian. Kita mempelajari macam-macam. Ayo kita membuat penemuan yang baru. Kita membuat metodologi yang baru. Belum tentu kebenaran yang sebelumnya itu relevan dengan hari ini. Ya, kayak Bacon ini loh, dia mampu menelurkan sesuatu yang baru, yang itu sangat bermanfaat di era modern hari ini. Nanti kan ada gagasan yang sangat terkenal sekali dari Francis Bacon yang disebut knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan. Dasarnya itu ya ilmu, dan ilmu ini basisnya harus empirisme, ya, yang bisa diukur, yang bisa dilihat, yang bisa ditangkap oleh alat indrawi. Ya, hari ini kan kita kan mungkin terlalu tawanduk, ya. Kalau kita mau mengkritik ustadz kita, kiai kita kan sudah takut dulu. Wah, nanti kualat, nanti akan masuk surga, nanti tidak bisa nanti tidak bisa gondel sarungnya. Kita sudah ketakutan itu dulu. Ya bagaimanapun kalau kita sudah terlalu tawanduk, tidak mau mengkritik, sedangkan kita tahu ada titik kelemahan, ya. Dan kita, ya sudahlah, saya tak ngikut saja, saya tak ikut sarungnya saja. Ya bagaimanapun ilmu pengetahuan ya nggak berkembang, ilmu pengetahuan nggak maju. Itu nanti pun juga yang dikritik oleh Francis Bacon. Jangan sampai ilmu pengetahuan itu menjadi dogma. Harusnya ilmu pengetahuan itu harus kritik mengkritik. Kayak teman-teman itu loh, membuat tugas akhir, tesis misalkan, tesis yang baik itu adalah tesis yang mampu mengkritik tesis yang sebelumnya. Teman-teman membuat tesis tapi kok tidak mengkritik kebenaran-kebenaran atau penemuan-penemuan sebelumnya, ya tesisnya itu ya hanya gitu-gitu saja, nggak menarik. Harusnya mampu menjawab kebenaran sebelumnya yang itu nggak relevan dengan hari ini, dan kita menemukan sesuatu yang baru tesisnya itu menarik. Tapi kok hanya delojor-delojor saja, ya itu kan gak enak dibaca, sama saja dengan yang kemarin, ya. Makanya ayo kita saat sudah belajar macam-macam, kita harus menemukan sesuatu yang baru, biar kita berbeda, biar ilmu itu berkembang, ya. Kita jangan takut. Wilayah pengetahuan itu harus kita bedakan dengan wilayah moral, ya. Wilayah moral kita sama guru kita, sama ustadz kita tetap hormat.
kita tetap menghormati mereka. Tapi wilayah ilmu, wilayah sains, kita tetap kritik mengkritik, itu nggak ada dosanya, karena itu sudah menjadi karakter ilmu pengetahuan ya. Sebagaimana Francis Bacon saat beliau menjadi mahasiswa di Cambridge University, jadi mengkaji sampai mendalam gagasannya Plato dan Aristoteles, yang pada akhirnya beliau itu mengkritiknya dan menawarkan metodologi yang baru yang nanti kita akan kaji. Oke, coba kita lihat karirnya ya. Jadi nanti pada tahun 1576 Masehi, tepatnya beliau itu masih umur 19 tahun, beliau itu sudah menjadi salah seorang staf kedutaan di Inggris. Kan luar biasa ya. Coba kita cek umur kita berapa dan kita hari ini menjadi apa. Kita mungkin belum menjadi sehebat kayak Francis Bacon ya. Beliau belasan tahun itu sudah menjadi salah satu staf kedutaan. Nanti di usia 23 tahun beliau diangkat menjadi anggota parlemen. Pernah juga menjadi lawyer, yaitu pengacara. Pernah juga menjadi penasehat negara selama 11 tahun. Jadi saat menjadi penasehat negara, beliau ini banyak orang yang tidak suka. Ya, biasanya kalau karirnya sudah melejit, banyak kan orang yang suka, orang yang tidak suka, itu hal yang wajar. Jadi teman-teman hari ini kok nggak biasa-biasa saja, yo orang kok seneng semua, ya artinya kita belum sampai pada puncaknya. Jadi salah satu cirinya kita di masa keemasan karir kita itu banyak orang yang suka, termasuk pun juga banyak orang yang tidak suka. Itu hal yang wajar. Sebagaimana Bacon, saat beliau menjadi penasehat negara, banyak orang yang menuduh ya, sampai beliau itu didakwa menerima suap dan macam-macam. Akhirnya beliau ini dimasukkan di penjara selama 5 tahun ya. Tapi jangan salah loh ya, seorang Bacon walaupun posisinya di penjara, beliau itu tidak hanya berdiam diri, tidak hanya mengeluhkan takdir, kok saya di penjara begini-begini, enggak. Melainkan beliau itu aktif melakukan kajian intelektual dan eksperimen ilmiah. Bayangkan itu ya, itu bedanya karakter intelektual dan karakter orang yang males-males ya. Kayak kita kan fasilitasnya banyak, punya perpustakaan, ruang kuliah yang bagus ya, ruang UKM yang itu sangat sangat membetahkan kita untuk organisasi. Tapi kok kita males-males ya. Ya itu jangan salahkan sesuatu yang ada di luar diri kita, salahkan diri kita ya. Berbeda dengan Bacon, walaupun itu di penjara selama 5 tahun ya, fasilitas sangat minim dan lain sebagainya, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan di penjara. Tapi kok malah beliau itu melakukan kajian ilmiah, termasuk pun juga eksperimen-eksperimen ya. Itu luar biasanya beliau. Nanti beliau keluar dari penjara ya, karirnya itu tambah melejit ya. Jadi saat keluar dari penjara itu beliau diangkat menjadi konsultan umum di bidang hukum. Nanti naik lagi menjadi jaksa agung. Nanti naik lagi punya gelar yang disebut baron ya. Jadi baron ini salah satu kehormatan yang ada di Inggris atau di London. Kalau kita mengkaji kajian-kajian timur, kita kan mengenal ada gelar yang disebut syekh kan, itu kan di bangsa Arab. Ada di Persia itu Maulana, seperti Jalaluddin Maulana Rumi, yaitu Tuanku Rumi ya. Jadi itu adalah gelar. Kalau di Inggris itu adalah baron, itu gelar yang didapatkan oleh Francis Bacon. Nanti sampai beliau itu meninggal dunia di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di London. Ada 2 buku yang sangat terkenal sekali, mungkin teman-teman itu boleh mengejarnya. Judulnya kalau nggak salah itu Advancement of Learning.
Dan yang menjadi masterpiece-nya, yang sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, menawarkan metodologi baru yang disebut Novum Organum. Ini adalah buku yang kita bahas hari ini ya. Jadi cara berpikir baru atau metodologi baru yang ditawarkan oleh Francis Bacon ketika mempelajari gagasannya Plato dan Aristoteles, ternyata ada titik kelemahan, kemudian beliau membangun metodologi yang baru yang ditawarkan, yang itu sangat mewarnai sampai hari ini. Buktinya apa? Teknologi pengetahuan sangat berkembang. Oke, coba kita lihat ya, ada apa saja gagasan Francis Bacon. Pertama, beliau ini mengkritik aliran rasionalisme. Ya. Jadi kaum rasionalisme itu lebih mengutamakan akal budi dan mengesampingkan alat indrawinya. Jadi bagi kaum rasionalis, alat indrawi ini bisa menipu, termasuk kan juga yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan membuat aksioma-aksioma hierarkis pengetahuan. Jadi pengetahuan yang sumbernya dari indrawi. Contohnya begini, teman-teman malam-malam melihat bulan atau melihat purnama melalui alat indrawinya, itu kan kemudian menyimpulkan bulan di malam hari itu besarnya sebagaimana bola, sebagaimana bola, ya kan? Loh, itu kan kesimpulan melalui alat indrawi. Tapi aksioma yang agak jauh lebih tinggi lagi, ketika akal melihat atau menangkap yang disebut purnama atau bulan, akal ini tidak membenarkan apa yang disimpulkan oleh alat indrawi. Akal ini mengatakan apa? Enggak, bulan itu jauh lebih besar daripada bola. Ya. Jadi kaum rasionalis itu sumber pengetahuannya, sumbernya itu dari akal yang sifatnya itu a priori. Jadi pengetahuan itu sudah ada di dalam dirinya. Makanya kalau teman-teman mengkaji René Descartes itu kan ada Ainat idea ya, jadi pengetahuan yang itu sudah diletakkan oleh Tuhan, yang itu ada di dalam diri si manusianya. Ini nanti pelopornya adalah Plato yang punya gagasan alam idea. Jadi realitas yang kita lihat hari ini itu sebenarnya adalah bayangan yang ada di alam idea. Jadi manusia sejak lahir itu sudah membawa bekal ilmu macam-macam ya. Dan realitas yang seperti apa dan bagaimana itu sebenarnya adalah representasi dari alam ide kita. Yang lebih absolut apa? Yaitu ya kebenaran yang ada di alam ide. Contoh kecil apa? Teman-teman sejak kecil itu sudah punya gagasan tentang kuda, ya kan? Tapi kuda yang hari ini yang saya lihat, itu kuda kan sifatnya tidak hakiki, ya kan? Ada kuda yang cacat, ada yang kuda bisa lari, ada kuda yang tidak bisa lari. Itu kuda yang tidak sempurna yang kita lihat melalui alat indrawi. Tapi ada kuda yang sempurna loh ya. Ada kuda yang itu enggak berubah, yaitu adalah kuda yang ada di alam idea, ada di dalam otak saya. Itu sifatnya hakiki. Jadi kaum rasionalis lebih mengakui kebenaran yang itu sumbernya ada di alam ide, termasuk kebenarannya itu adalah a priori. Jadi contoh kecilnya apa? Kebenaran a priori itu dari dalam keluar. Ya, ini nanti pun juga yang dikritik oleh Bacon. Loh, kebenaran itu ya harusnya dari luar kita baca ke dalam. Biarkan realitas itu bicara apa adanya. Kalau kok kebenaran itu sudah di dalam, kemudian kita melihat keluar, nanti yang terjadi apa? Kita memaksakan realitas itu sesuai dengan perspektif kita. Ya kan? Akhirnya yang terjadi apa? Kebenaran menurutku. Yang terjadi kebenaran ya versiku. Ya, kayak teman-teman yang dogma itu loh. Kebenaran versi dogma ini. Nanti dogma ini punya kebenaran masing-masing. Loh, itu menunjukkan apa? Kebenaran sudah ada di dalam dirinya.
ya, nanti baru melihat alam realitas. Dan alam realitas yang macam-macam ini dipaksa sesuai dengan cara pandangnya sendiri, sesuai dengan ideal-idealnya. Akhirnya apa? Yo alam realitas ini yo mengapa itu tidak nampak sebagaimana apa adanya, karena alam realitas ini sudah dibaca sesuai dengan cara pandangnya manusia. Kalau manusianya kok kacamatanya hitam, yuk alam realitas ini warnanya hitam semuanya. Kalau kacamatanya si manusianya putih, ya alam realitas ini ya warnanya putih. Jadi tergantung cara pandang kita. Itu yang menjadi kesalahan kaum rasionalis, ya. Jadi mengakui kebenaran yang ada di dalam dirinya. Kalau memakai René Descartes itu ada Einat idea, kebenaran yang itu diletakkan oleh Tuhan di setiap si manusianya, kemudian manusianya melihat alam realitas yang itu dipaksa sesuai dengan perspektifnya. Akhirnya yang terjadi kebenaran versiku, kebenaran menurutku, kebenaran adalah milikku. Itu yang menjadi kegelisahan Francis Bacon. Harusnya apa? Nanti akan dibahas oleh beliau. Kita lanjutkan lagi. Ini kritik yang kedua. Jadi setelah beliau mengkritik kaum rasionalis, beliau mengkritik gaya cara berpikirnya Aristotelian yang disebut silogisme deduktif, ya. Jadi silogisme deduktif ini kan ada 3 proposisi. Ada premis mayor, ada premis minor, dan ada konklusi. Misalnya teman-teman mengatakan semua manusia itu akan mati, misalkan. Kemudian Anissa itu adalah manusia, maka Anissa akan mati. Loh, itu kan dari kesimpulan umum menuju kesimpulan ke khusus. Tapi katanya Bacon, loh, kalau kita memakai silogisme deduktif, ya artinya asumsi kita yang di awal kita pukul rata, nanti kesimpulannya ya sama saja. Kalau manusia mati, Anissa pun juga mati karena Anissa itu manusia. Tapi coba ayo cek lagi apakah iya kebenarannya demikian. Misalnya begini, misalnya setiap mahasiswa hukum itu pasti ujian, ya. Dan Anissa adalah mahasiswa hukum, dan Anissa pasti nanti akan ujian, ya. Itu kan dari premis mayor, premis minor, kemudian mengambil kesimpulan. Tapi coba kita cek ke lapangan, katanya Bacon, apakah iya setiap mahasiswa hukum itu lulus harus ujian? Apakah iya setiap mahasiswa itu melakukan ujian? Tapi ada banyak juga loh mahasiswa yang itu bisa lulus tanpa ujian. Ya, contohnya kemarin saat corona macam-macam, mungkin punya orang dalam, mungkin sudah males atau terlanjur mau DO, akhirnya ya diluluskan begitu saja. Loh, ternyata kesimpulan yang itu ditawarkan oleh Aristoteles itu kesimpulannya adalah tidak sebagaimana fakta yang ada di lapangan. Makanya nanti Bacon itu sangat menganjurkan untuk mencari kebenaran, kita nggak boleh dengan asumsi kita pukul rata, ya. Kita harus menggali data dulu, apakah iya ketika kita melihat santri satu ngantukan, besok melihat lagi santri ngantukan lagi, kemudian tiba-tiba kita mengatakan ternyata semua santri itu ngantukan. Loh, opo iyo semua santri itu ngantukan? Ada loh santri yang tidak ngantukan, ada loh santri yang itu tidurnya hanya 2 jam atau 3 jam. Artinya apa? Silogisme deduktif ini ada kelemahannya, ya. Kayak teman-teman misalkan, apa iya orang NU itu suka ke kuburan, ya. Tapi sekarang coba kita cek ke lapangan, ada loh ternyata banyak orang NU yang itu tidak suka ke kuburan. Artinya apa? Silogisme deduktif ini ada titik kelemahan, ya. Jadi kita nggak boleh memukul rata dulu. Kalau setiap santri yang itu ngantukan, kemudian kita ambil kesimpulan ternyata semua santri itu ngantukan.
Baru kita melihat satu orang, dua orang, ya misalkan bahwa mahasiswa itu males-malesan. Kita hanya menemukan dua orang, tiga orang, atau lima orang. Kemudian kita memukul rata kalau mahasiswa itu males-malesan. Loh, coba kita cek datanya apakah iya demikian. Kalau kita hanya berasumsi di awal secara keseluruhan dan kita mengambil kesimpulan secara khusus, rasanya kok kita terlalu terburu-buru, ya. Makanya Bacon ini mempermasalahkan 3 indikasi dari silogisme deduktif. Yang pertama apa? Pengikutnya Aristoteles, ya, yang memakai gaya deduktif itu mempraktekkan mengoleksi data yang itu tidak dikritisi, ya. Jadi hanya menggali data. Kayak tadi mengatakan bahwa semua mahasiswa itu ujian. Apakah iya? Ada banyak loh mahasiswa yang itu malah cabut, malah cuti, tidak melanjutkan. Ada banyak juga loh mahasiswa yang itu tidak ujian. Ada juga loh mahasiswa yang itu mungkin macam-macam. Artinya apa? Tidak semua mahasiswa itu ujian. Sebagaimana tadi, ya, misalkan melihat santri ngantuan, ya, santri 1 ngantuan, 2 ngantuan, kemudian kita memukul rata bahwa semua santri itu adalah ngantuan. Artinya apa? Silogisme deduktif itu menggali data yang banyak tapi tidak dikritisi, kemudian disimpulkan, dipukul secara rata. Kayak tadi semua santri itu ngantuan. Itu kesalahan pertama menurut Bacon dari gaya berpikir deduktif. Yang kedua apa? Gaya berpikir deduktif itu cenderung mengeneralisasi yang itu terlalu terburu-buru. Ya, kayak tadi baru melihat santri 1, 2, 3 kok ngantuan, kemudian kita menyimpulkan langsung kalau santri itu ngantuan. Kita mengetahui ada mahasiswa yang itu liberal, besok melihat lagi liberal, besok menemukan lagi cara berpikirnya liberal. Baru kita langsung mengatakan ternyata semua mahasiswa itu cara berpikirnya liberal. Jadi apa? Cara berpikir deduktif itu terlalu mengeneralisasi, yang itu terlalu buru-buru, ya, terlalu mengambil kesimpulan dari data tadi yang itu dikumpulkannya. Sedangkan data yang digali itu tanpa dikritisi. Itu kritiknya Bacon yang kedua. Yang ketiga apa? Yaitu memberlakukan deduktif dengan perhitungan yang sederhana, ya. Jadi tidak akurat, tidak diperhitungkan. Wes pokoknya kalau menemukan data itu ya wes, artinya ya kesimpulannya demikian. Kalau menemukan data yang itu A, ya itu ya kesimpulannya A. Artinya tidak memperbandingkan dengan data-data yang lain yang berbeda, ya. Disinilah Bacon itu mengkritik ternyata gaya berpikir deduktif warisannya Aristoteles itu ada titik kelemahannya, ya. Makanya baru kemudian Bacon itu menawarkan, ya, yang disebut induktivisme empirisme. Ini adalah suatu tawaran metode dan sistem pengetahuan dari Francis Bacon. Katanya beliau apa? Agar pengetahuan itu berkembang serta memperoleh pengetahuan yang benar-benar berguna, konkret dan praktis, maka metode deduktif harus ditinggalkan dan diganti dengan metode induktif, ya. Jadi kalau metode deduktif itu kan mengambil asumsi umum kemudian mengambil kesimpulan secara khusus, ya. Sedangkan metode yang ditawarkan Bacon itu induktif. Jadi proses berpikir yang itu dari yang khusus menuju yang umum, ya. Jadi untuk kita menemukan, menggali kesimpulan, menuju ke kesimpulan sampai ke kebenarannya, ayo kita menggali data, ya. Jadi datanya seperti apa? Sebisa kita. Nah, data yang kita gali ini, ya, baru nanti kita tarik ke
yang disebut lebih umum atau lebih universal, ya. Karena tadi beliau membaca ternyata silogisme deduktif warisannya Aristoteles itu hanya mengulang kesimpulan yang pertama, ya. Kayak mengatakan manusia itu mati, nanti Anissa pun juga mati, itu tidak membuahkan apa-apa. Mengulang-mengulang kebenaran yang sebelumnya, atau mengulang kesimpulan yang itu sebenarnya kita sudah tahu. Artinya yo kalau begitu pengetahuan nggak berkembang, ya, ilmu pengetahuan nggak maju. Makanya harus kita geser dengan gaya berpikir induktif, ya. Jadi dari yang khusus menuju ke umum. Makanya apa? Ada 3 metode dan sistem pengetahuan yang ditawarkan oleh Bacon. Yang pertama apa? Yaitu a posteriori. Jadi kita mengetahui alam itu yo dari alam. Maksudnya apa? Biarkan alam itu apa adanya. Jadi kita itu jangan ikut campur perspektif kita ketika kita itu menggali data. Kalau kayak tadi kaum rasionalis itu kan sifatnya a priori, ya. Kita sudah punya pengetahuan dulu, kita sudah punya asumsi dulu, kita sudah punya gagasan. Kemudian kita menggali data dan data itu kita paksa sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan kacamata kita. Ya akhirnya apa? Data yang kita gali, ya itu bukan data yang apa adanya. Jadi data yang kita gali itu yo akhirnya yang ngomong diri kita, bukan data itu sendiri yang ngomong. Dan Francis Bacon itu nggak mau yang demikian. Harusnya apa? Harusnya itu a posteriori. Jadi kita mengetahui alam, biarkan alam itu ngomong sendiri apa adanya. Kita harus netral, ya. Yang kedua apa? Yaitu observasi dan eksperimen. Jadi apa? Bisa diamati. Kalau dalam bahasa riset, kita harus terjun langsung untuk menggali data. Kita nggak boleh berasumsi di awal kalau semua mahasiswa itu bisa ujian atau untuk lulus harus ujian. Kalau kita di awal sudah berasumsi demikian, ya nanti kita akan terjebak pada suatu kesimpulan bahwa mahasiswa pun juga harus untuk lulus, juga harus ujian. Loh, tapi Bacon ini menawarkan, ayo kita cek datanya dengan observasi. Apakah iya setiap mahasiswa kalau pengen lulus harus ujian? Apakah iya setiap mahasiswa itu diwajibkan ujian? Untuk mengetahui kebenaran itu, kita harus observasi, kita harus menggali datanya. Ya, kayak tadi loh, melihat satu santri ngantuan, kemudian melihat lagi kok ngantuan, kemudian kok tiba-tiba disimpulkan semua santri itu ngantuan, apakah iya demikian? Makanya Bacon ini, ayo kita observasi, jangan-jangan ada santri yang itu malah nggak pernah tidur. Ada juga loh santri yang itu ternyata setiap hari bahkan ngantuan juga loh, ada yang macam-macam. Nah, untuk kita menemukan kebenaran apakah iya, ya, kita harus terjun langsung ke lapangan. Jadi kebenaran itu dasarnya bukan dari prejudice, bukan dari asumsi kita, ya. Biar kita itu tidak tertipu dengan data-data yang itu ada di lapangan. Makanya ayo kita harus observasi, termasuk pun juga eksperimen, kita mengamatinya. Oh, ternyata ada loh santri yang itu wiridan terus sampai semalam itu nggak tidur. Loh, ini kan artinya mendekonstruksi cara berpikir deduktif yang diwariskan oleh Aristoteles, ya kan? Oh, ternyata ada juga loh mahasiswa yang tanpa ujian ternyata bisa lulus karena punya prestasi. Loh, ada yang macam-macam, ya. Untuk bisa menemukan itu, ya kita harus eksperimen. Yang terakhir apa? Observable and measurable. Artinya apa? Dapat diamati. Jadi data itu harus dapat kita amati melalui alat indrawi. Termasuk apa? Dapat diukur. Oh, saya itu melihat laptop. Laptop itu
ukurannya sekian, warnanya sekian, ya, bobotnya sekian. Artinya bisa kita amati dan bisa kita ukur. Nanti teman-teman melihat Borobudur, oh Borobudur warnanya demikian, ukurannya demikian, bangunannya itu bentuknya sekian. Artinya apa? Bisa diamati dan bisa diukur. Itu ya, itu metodenya dan sistem pengetahuan dengan cara berpikir induktif. Jadi menggali data yang itu dari khusus menuju ke umum. Ini adalah antitesis dari gaya berpikir Aristotelian. Jadi dari umum ke khusus. Oke, kita lanjutkan. Itu tawarannya Francis Bacon. Ini beliau punya metafor yang sangat luar biasa sekali menurut saya, ya. Ada lebah, kupu-kupu dan semut, ya. Beliau sebenarnya ini ingin menunjukkan ini loh gaya berpikir yang harus kita pakai. Dan beliau pun juga sekaligus ingin mengatakan ini loh gaya berpikir yang mestinya nggak harus kita pakai. Makanya beliau mengatakan ilmuwan itu seperti halnya lebah yang mengumpulkan materi dari bunga-bunga di kebun dan di taman, lalu mengolahnya dengan kekuatannya sendiri. Tidak seperti laba-laba yang merajut jaring dari fantasinya sendiri, atau seperti semut yang bisanya mengumpulkan, ya. Jadi Bacon ini ingin mengatakan gaya berpikir induktif itu sebagaimana lebah. Jadi lebah itu menggali data, mengumpulkan materi, ya, tapi tidak hanya berhenti pada mengumpulkan, tapi pun juga mengolah data yang dia dapatkan. Ya, sebagaimana lebah loh. Lebah ketika dia mengumpulkan materi, ya, mengambil bahan-bahan yang itu dari bunga-bunga, itu kan tidak sembarangan. Makanya lebah itu mampu mengumpulkan data yang itu nanti melahirkan vitamin, melahirkan madu dan macam-macam untuk kesehatan, untuk kebugaran tubuh. Kenapa kok demikian? Karena cirinya lebah ini tidak hanya mengumpulkan saja. Itulah cirinya ilmuwan yang itu memakai cara berpikir silogisme induktif. Jadi menggali data tapi tidak hanya mengumpulkan, tapi pun kita juga eksperimen, tapi pun kita juga observasi, mengamati apakah ini datanya layak digunakan, apakah ini datanya pantas untuk kita pakai. Jadi tidak sembarangan. Itu sebagaimana lebah, ya. Tapi kita nggak boleh seperti laba-laba, ya. Jadi laba-laba ini sebenarnya metafor dari gaya berpikir silogisme deduktif. Jadi hanya merajut jaring dari fantasinya sendiri. Jadi kita itu sudah punya gagasan di dalam diri kita, ya. Kemudian alam realitas kita paksa sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan fantasi kita, ya. Akhirnya yang terjadi tadi, kebenaran itu tidak objektif. Itu laba-laba. Dan kita jangan seperti semut. Dan semut ini adalah gaya berpikir induktif tradisionalis. Ya, jadi cirinya semut itu apa? Hanya mengumpulkan saja, tanpa diolah, tanpa dieksperimen, ya, tanpa dipilah-pilah, tanpa diverifikasi. Akhirnya apa? Akhirnya datanya ada yang rusak, ada yang benar, ada yang baik, ada yang sudah basi, macam-macam. Kalau itu hanya mengumpulkan saja, hasilnya pun juga beda. Tidak sebagaimana lebah yang itu menggali data tapi pun juga mengolahnya, memilih dan memilihnya. Kalau itu kita olah, kita pilih, nanti hasilnya pun juga terbaik seperti madu yang dihasilkan oleh lebah, ya. Itu katanya Bacon. Makanya ayo kita seperti lebah, kita jangan seperti laba-laba. Kita hanya merajut jaring kita yang itu hanya sesuai fantasi kita.
Jadi kita melihat alam realitas, melihat kebenaran, itu kita paksakan sesuai dengan perspektif kita, ya. Kalau nanti ada kebenaran yang berbeda dengan kebenaran kita marah-marah, kita sinis, kita nggak jadi lagi kawan, ya. Dan kita jangan seperti semut, kita hanya menggali kebenaran-kebenaran, tapi tanpa kita menyaringnya, tanpa kita itu merefleksi diri, apakah iya kebenaran ini masih relevan, apakah iya kebenarannya itu sesuai dengan porsi diri saya, jangan-jangan tidak sesuai dengan proporsional diri saya. Tapi kok gaya cara berpikir kita tradisionalis, ya sudahlah kita mengumpulkan saja. Atau dalam bahasa hari ini kita dogma, kita hanya ngintil, kita hanya mengikuti saja. Itu ya, itu antara lebah, kupu-kupu, dan semut. Ini loh rintangan dalam berpikir, katanya Bacon. Ada 4 yang harus kita hindari. Yang pertama apa? Ada idol of the trips, ya. Jadi mengukur dari sudut pandangnya sendiri, ya. Jadi menerima atau melihat objek realitas yang ada di luar diri kita, sebagaimana tadi kita paksa sesuai dengan cara pandang kita, kita paksa sesuai dengan asumsi kita. Karena kaum rasionalis tadi di awal itu sudah punya asumsi kebenaran sendiri, ya artinya kita nggak netral. Maka nanti kesimpulannya ya kebenaran versiku, kebenaran menurutku. Dulu saya waktu meneliti tesis pun juga terjebak pada idol of the trips ini. Jadi sudah membaca jurnal yang banyak tentang masyarakat nelayan yang pada umumnya mengatakan masyarakat nelayan itu miskin, ekonominya itu rendah, akhirnya berdampak pada pendidikan anak. Anak-anak nelayan itu hanya sampai di SMP. Nanti setelah lulus SMP mereka sudah diajari untuk mencari ikan, menjadi nelayan. Akhirnya anak-anak nelayan ini sudah mandiri mencari ikan, ya, sudah punya penghasilan sendiri. Akhirnya pendidikan itu nggak penting, pendidikan itu tidak menjadi prioritas mereka. Saya terjebak di situ. Akhirnya saat saya menggali data, seolah-olah saya itu membawa asumsi, memaksakan data yang ada di lapangan itu ya sesuai dengan apa yang saya pahami sebelumnya dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca, dan saya tertipu di situ, ya, karena mengukur data yang ada di lapangan itu sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan pengetahuan yang sudah saya ketahui. Dan katanya Bacon, kita nggak boleh terjebak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua ada idol of the cave, ya. Jadi ini adalah kekeliruan yang disebabkan subjektif kita yang cenderung prejudice, ya. Sebagaimana tadi yang pertama, kita itu melihat data itu dipaksakan sesuai dengan cara pandang kita, ya. Karena diri kita itu sudah punya latar belakang, mungkin watak, mungkin latar belakang pendidikan kita, mungkin adalah bacaan-bacaan yang sudah kita baca, itu mewarnai cara berpikir kita. Dan ketika kita menggali data, seolah-olah data itu harus sesuai dengan apa yang saya pahami, ya, apa yang itu harus menurut saya. Harusnya apa? Prejudice kita yang sebagai seorang peneliti itu harus dihilangkan, ya. Kita harus benar-benar netral. Kalau teman-teman NU kok meneliti NU, yo nanti hasilnya yo NU baik, NU paling benar, macam-macam, ya kan. Artinya apa? Kita memakai prejudice, kita sudah punya latar belakang sendiri. Yo akhirnya nanti kesimpulannya yo sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan bacaan-bacaan kita, dan kita nggak boleh demikian. Tantangan yang ketiga apa? Yaitu idol of the marketplace, ya. Jadi kita itu terlalu percaya, hanya menerima saja, ya. Jadi kebenaran kita, tradisi yang sudah berjalan, kita terima begitu saja dan kita tidak pernah mengkritisi.
sebagaimana idol of the church ya. Jadi peradaban hari ini mungkin yang ada di masyarakat kita atau kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat kita, kita itu hanya menerima begitu saja, yang itu hanya turun temurun tanpa kita kaji, tanpa kita kritisi. Ya bagaimanapun nanti saat kita meneliti, kita seolah-olah kalau ada data yang itu berbeda dengan budaya yang kita yakini atau kebenaran yang kita yakini, ya kita sulit menerimanya. Akhirnya apa? Kita nggak benar-benar objektif karena diri kita sendiri sudah diwarnai oleh tradisi dan budaya yang ada di masyarakat kita. Dan diri kita pun juga tidak pernah mengkritisi, tidak pernah mempertanyakan apakah iya tradisi yang sudah berjalan itu masih baik, apakah masih relevan dengan zaman modern hari ini, macam-macam. Kita nggak pernah mempertanyakan itu. Coba teman-teman ya, kalau pulang di desa atau di kampung, tradisinya kan macam-macam, coba dikritisi. Jadi nggak perlu diperdebatkan dengan orang lain, kita cukup mempertanyakan saja, apakah iya sih harus demikian, apakah iya sih harus begitu, kalau nggak begitu nanti efeknya apa, apakah dosa, apakah melanggar norma, nggak juga, ya kan. Coba teman-teman itu ya, makanya apa, kalau kita bisa melewati 3 rintangan dalam berpikir ini, maka kita itu akan benar-benar menjadi ilmuwan yang sejati sebagaimana yang ditegaskan oleh Francis Bacon. Jadi katanya beliau apa? Ilmuwan sejati itu adalah pengamat yang objektif, yang dapat membebaskan manusia dari ilusi dan mitos ya. Kalau kok kita tidak bisa objektif, yaitu artinya kita enggak ilmuwan. Atau kok kita hanya mengikuti mitos ya, pengakuan kebenaran yang itu dari lisan ke lisan atau dari orang ke orang tanpa kita mempertanyakan, ya artinya ya kita enggak ilmuwan sejati. Atau kita hanya mengikuti ilusi kebenaran yang itu tidak bisa dibuktikan, ya bagaimanapun ya kita enggak bisa menjadi ilmuwan sejati. Jadi ilmuwan sejati yang itu mampu mengamati objektivitas realitas yang itu kita benar-benar netral, kita benar-benar objektif, kita tidak memaksakan data atau realitas itu sesuai dengan kacamata kita, sesuai dengan perspektif kita, itu enggak. Baru di situ nanti kita akan menemukan kebenaran yang universal, kebenaran yang objektif, yang bisa kita terima, yang bisa diterima oleh masyarakat luas ya. Kalau kita bisa melewati 4 rintangan dalam berpikir. Oke, kita lanjutkan. Itu ya, itu tantangannya seorang peneliti atau seorang ilmuwan. Ini loh tugasnya ilmuwan ya. Kalau tadi tantangannya, sekarang kita membahas apa sih tugasnya ilmuwan. Yang pertama apa? Saat kita penelitian ya, ilmuwan itu harus bebas dari segala pengandaian. Kita nggak boleh punya asumsi, kita nggak boleh punya ideal-ideal. Walaupun bacaan kita sudah banyak ya, tradisi yang ada di masyarakat mewarnai diri kita, tapi kita harus benar-benar netral ya. Kita nggak boleh mengikuti apa data yang kita gali, kemudian kita masuk ke dalam, kita nggak boleh. Kita harus benar-benar objektif dan netral. Tujuannya apa sih? Biar kita tidak terjebak pada bias ilmiah. Maksudnya apa? Yaitu hanya menggunakan data atau fakta sekedar untuk membenarkan asumsinya atau kebenarannya. Misalnya teman-teman dari NU meneliti NU ya, nanti yo akhirnya kesimpulannya yo tadi NU paling benar, NU paling absolut dan macam-macam. Akhirnya kita terjebak pada bias ilmiah hanya untuk membenarkan ideologi kita. Data yang kita gali itu hanya untuk membenarkan asumsi kita, kebenaran yang sudah kita yakini. Jadi kalau demikian ya artinya tadi kita nggak objektif ya. Karena apa? Karena kita
menggali data yang itu punya tujuan tertentu, yaitu apa? Untuk menguatkan kebenaran kita, kebenaran dogma kita, kebenaran partai kita. Ya akhirnya kita terjebak pada bias ilmiah, dan tugasnya ilmuwan jangan sampai kita itu terjebak pada bias ilmiah. Ya, itu yang pertama yang ditegaskan, yang diwanti-wanti oleh Francis Bacon. Yang kedua apa? Kita sebisa mungkin memperhatikan data dan fakta yang bertentangan satu sama lainnya. Misalnya saya menemukan data 1, 2, 3 bahwa santri itu ngantukan, tapi kita harus tetap menggali data. Oh ternyata ada loh santri yang itu tidak ngantukan, ada loh santri yang itu 2 hari nggak tidur. Nah data yang berbeda ini, yang bertentangan, kita nggak boleh hanya mengambil yang satunya saja, tapi kita harus mengambil semuanya. Jadi kita tidak hanya mengambil data yang itu sesuai dengan kebenaran kita saja. Ya, banyak kan hari ini kita meneliti yang kita itu memilih-milih saja. Memilih data yang itu sesuai dengan asumsi kita. Loh, katanya Bacon, tugasnya ilmuwan, bukan kebenaran, data apapun itu yang ada di lapangan, yang macam-macam, kita harus kumpulkan semuanya. Enggak apa-apa walaupun itu bertentangan. Baru nanti saat kita sudah menemukan berbagai macam data yang ada, baru kita klarifikasi, baru kita evaluasi, baru kita rumuskan. Disitulah kita sampai pada kesimpulan, ya. Baru di situ kita sampai kepada kebenaran yang objektif, ya. Itu tugasnya ilmuwan. Jadi jangan sampai kita terjebak pada bias ilmiah, hanya menggali data yang itu hanya untuk membenarkan kebenaran kita, atau kebenaran sekte kita, atau kebenaran politik kita. Ya, kalau kok itu hanya untuk kebenaran kita, ya kita tidak benar-benar menjadi seorang ilmuwan. Karena orang ilmuwan itu orangnya benar-benar objektif. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Ini loh 3 sifat metode induksi. Itu maaf ya, kalimatnya ada tambahan u menjadi indukusi. Gak apa-apa. Nah, 3 sifatnya metode induksi itu apa aja? Jadi yang pertama katanya Bacon, metode induksi itu bukan subjektivitas. Maksudnya apa? Menggali objek itu dalam dirinya sendiri, ya. Kalau lawannya subjektivitas, itu ya objektivitas, ya. Jadi induksi itu ayo kita menggali data yang itu benar-benar kita yang sebagai peneliti itu harus benar-benar objektif, ya. Biar apa? Biar tadi kita tidak terjebak pada bias ilmiah, biar kita tidak terjebak data yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan asumsiku, harus sesuai dengan cara berpikirku atau kebenaranku. Artinya apa? Induktif ini bukan subjektif, melainkan harus benar-benar objektif. Yang kedua, bukan pragmatis, ya. Kita kan sebelumnya sudah belajar aliran pragmatisme. Jadi kebenaran apapun itu, kalau kok nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, artinya yo itu nggak bernilai, artinya yo itu nggak penting. Harusnya apa? Gagasan apapun itu harus ada gunanya, ada manfaatnya. Tapi bagi Bacon, metode induksi itu bukan pragmatis. Maksudnya apa? Kita menggali data, kita riset, ya. Itu semata-mata bukan untuk mencari untung, bukan semata-mata untuk uang. Hari ini kan berbeda ya, teman-teman yang itu pengen publish jurnal, ya, walaupun penelitiannya biasa-biasa saja, tapi kok membayar bagian publish jurnal, ya nanti ya jurnalnya akan dipublish, entah itu di Scopus dan macam-macam lah. Jadi bukan lagi kebenaran data yang kita upayakan, melainkan adalah kalau kita punya uang ya kita bisa publish. Akhirnya apa? Guru besar bisa dibeli, ya. Akhirnya profesor bisa dibeli asalkan punya uang, walaupun
hasil penelitiannya itu biasa-biasa saja, ya, akhirnya bisa publish. Itu artinya pragmatis. Penting ada gunanya, penting manfaat untuk kepentingannya sendiri. Tapi bagi Bacon, hati-hati loh ya. Gaya berpikirku, katanya beliau, itu bukan pragmatis. Jadi bukan untuk kepentingannya, bukan untuk mencari untung. Banyak kan kita hari ini kita dibayar, ya, untuk menggali data. Nanti kita menggali data, harus kita bisa menyimpulkan yang itu kebenaran sesuai dengan dogma ini, sesuai dengan partai ini, sesuai dengan madhab ini. Ya akhirnya ya kita tidak sampai pada kebenaran objektif. Karena apa? Ya tadi kita terjebak sendiri pada prejudice, pada asumsi kita. Termasuk kita mengejar untung dan rugi, manfaat atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bukan abstrak, ya. Makanya tadi Bacon itu menawarkan, ya, metode penelitian induktif itu harus observable dan measurable, yaitu dapat diamati dan bisa diukur. Kayak tadi loh, teman-teman melihat laptop itu warnanya hitam, ada layarnya, bisa disentuh, ukurannya sekian. Inilah nanti yang mewarnai gaya berpikirnya abad modern. Kenapa kok ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berkembang? Ya karena hanya mengamati, meneliti sesuatu yang bisa ditangkap oleh alat indrawi. Itulah yang disebut empirisme. Jadi tidak meneliti sesuatu yang sifatnya imaterial atau sesuatu yang abstrak. Misalnya keberadaan Tuhan itu di mana? Misalkan malaikat itu ada di mana? Apakah surga neraka itu sudah ada? Kalau sudah ada, gunanya untuk apa? Sedangkan manusia itu masih ada di alam kubur dan masih ada yang hidup. Kalau surga dan neraka itu ada, apakah nganggur dan macam-macam? Itu bagi orang barat itu meaningless. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak bisa dilogika, yang tidak bisa ditangkap oleh akal maupun alat indera, itu meaningless, omong kosong, percuma mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh alat indrawi. Itu ya, itu 3 sifat, 3 metode induksi. Oke. Kalau ini ini manfaatnya. Ya, katanya Bacon apa? Ilmuwan itu harus benar-benar melihat kenyataan secara objektif, sehingga kebenaran yang didapatkan adalah kebenaran yang objektif. Jadi kita itu mampu menjadi ilmuwan yang benar-benar netral, tidak mencari untung, tidak takut rugi, tidak terjebak pada bias ilmiah, hanya membenarkan kebenaran kita. Kita pun juga tidak terjebak pada asumsi kita, pada perspektif kita. Kemudian realitas kita paksa harus sesuai dengan kacamata kita. Kalau kok kita terjebak di situ, ya kita sebagai ilmuwan ya nggak benar-benar objektif. Realitas kita baca sesuai dengan kacamata kita, sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan agama kita. Ya nanti hasilnya ya kebenaran sesuai dirimu sendiri, sesuai agamamu. Kalau kita terjebak di situ, nanti ya kebenarannya tidak sampai pada kebenaran objektif. Akhirnya kebenarannya itu ya subjektif menurutmu, ya, menurut ideologimu, menurut partaimu dan macam-macam. Makanya apa? Kegiatan ilmiah di balik kita itu harus benar-benar objektif dan netral. Jangan sampai kegiatan ilmiah itu jatuh pada wilayah ideologi, ya. Ilmu pengetahuan kok sampai pada masuk ideologi, akhirnya pengetahuan itu enggak bertumbuh, pengetahuan itu enggak berkembang. Sebagaimana tadi saya di awal, kegiatan pengetahuan itu bisa berkembang sangat pesat karena ada kritik mengkritik, ya. Makanya Hegel itu punya tipologi. Ada tesis dan ada konklusi, ya. Jadi kebenaran satu dikritik kebenaran kedua, kemudian melahirkan suatu kesimpulan atau sintesa. Tapi kok kegiatan ilmiah kok jatuh pada wilayah ideologi, ya akhirnya apa? Kebenaran perspektifku.
Akhirnya nanti kebenaran yang sudah mapan itu tidak pernah dipertanyakan, dan kebenarannya itu tertutup dan hanya kebenaran satu saja yang diyakini. Loh, padahal kebenaran itu banyak loh ya, tidak hanya menurutmu saja, tidak hanya di sektemu saja. Kebenaran itu ada di mana-mana. Ya, kalau kita mengikuti Al-Kindi, beliau kan mengatakan tugas kita kan menjumputi kebenaran-kebenaran yang ada, tidak hanya di ideologi kita, tidak hanya di keyakinan kita saja, bahkan di luar itu masih banyak kebenaran. Maka tugas kita, ayo kita jumputi. Karena bagi Al-Kindi kebenaran itu adalah cahaya. Kalau kita mampu mendapatkan kebenaran, diri kita semakin bercahaya. Kalau kita semakin bercahaya karena kita banyak kebenaran, kita akan mudah bertemu dengan sang pemilik cahaya. Artinya apa? Artinya kita harus terbuka, kita nggak boleh tertutup. Ya, cirinya orang tertutup itu simple. Kalau ngomong itu menurut guruku, menurut kiaiku, wis pokoke ngene. Intinya begini, artinya dirinya itu tertutup, tidak mampu melihat kebenaran yang ada di luar dirinya, hanya kebenaran sesuai dengan dogmanya saja. Dan kegiatan ilmiah nggak boleh terjebak pada wilayah ideologi. Takutnya apa? Ya takutnya ilmu pengetahuan itu nggak bertumbuh, nggak berkembang. Makanya katanya Bacon apa? Pengetahuan itu harus membongkar segala urusan yang sifatnya baku, yang sifatnya sudah menjadi status quo. Jadi masyarakat itu sudah meyakini kebenaran harus demikian, nggak boleh dibantah. Itu tugasnya filsafat untuk membongkar, termasuk tugasnya pengetahuan untuk menguji ulang apakah iya kebenarannya demikian, ya. Biar apa? Biar kita itu nanti bisa sampai pada kebenaran sejati. Jadi kebenaran yang itu sudah menjadi status quo, sudah menjadi dogma, pengetahuan punya tugas yang besar untuk membongkarnya. Ya, jadi jangan takut dosa, jangan takut kualat, karena aktivitasnya pengetahuan itu adalah kritik mengkritik. Sebagaimana saya tadi ucapkan, tesis yang bagus itu adalah tesis yang membantah tesis yang sebelumnya. Kebenaran yang baik itu adalah kebenaran yang mampu mengkritik kebenaran yang sebelumnya. Artinya apa? Kebenaran yang kita dapatkan hari ini itu teruji, ya, mampu mengkritik kebenaran yang sebelumnya, sebagaimana gagasan Bacon yang menawarkan cara berpikir induktif, ya. Itu manfaatnya. Baru disitulah ada ucapan atau ada indigium yang sangat terkenal sekali dari Francis Bacon, yaitu adalah knowledge is power atau ipsa scientia potestas est. Jadi pengetahuan adalah kekuatan. Kenapa kok demikian? Katanya Bacon apa? Tujuan ilmu adalah penguasaan manusia terhadap alam. Ilmu harus memiliki kegunaan praktis dan menambah superioritas manusia terhadap alam semesta. Dengan ilmu manusia akan menundukkan alam, ya. Jadi dengan ilmu manusia itu dapat menguasai alam semesta, mampu mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi yang ada di dalam alam realitas. Kalau kita nggak punya ilmu, akhirnya kita sendiri yang ditundukkan oleh alam semesta. Jadi keberadaan kita yang mulanya mulia, gara-gara kita nggak punya ilmu, akhirnya kita ada di bawah alam semesta. Loh, padahal manusia itu makhluk yang paling mulia loh ya. Karena manusia itu punya akal. Hanya gara-gara kita punya akal, tapi nggak kita daya gunakan untuk berpikir, ya akhirnya posisi kita yang mulanya tinggi, yang mulanya mulia, sekarang ada di bawah alam semesta. Karena apa? Karena kita nggak punya ilmu. Karena kita nggak punya ilmu, kita nggak dapat menguasai alam semesta. Maksudnya apa sih? Dengan kita punya ilmu dan menguasai alam semesta, dengan ilmu kan kita dapat mengetahui manfaat-manfaat semua hal yang ada di alam realitas.
Kayak teman-teman misalkan mengetahui ilmu tumbuh-tumbuhan, akhirnya teman-teman mampu membuat obat-obatan, mungkin klorofil, mungkin obat kesehatan, mungkin obat pilek, macam-macam. Artinya apa? Dengan ilmu kita mampu menggali manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di alam realitas. Kita dapat memanfaatkannya, kita mampu menggunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Artinya apa? Kedudukan kita itu ada di atas alam semesta, tidak di bawah alam semesta. Dulu zaman primitif, ya, karena ilmu pengetahuan gak berkembang, manusia kan kedudukannya takut di tengah alam semesta, ya kan. Kalau ingin nyebrang ke hutan harus membawa sesajen dulu, harus memotong kepala kerbau, kepala kambing, macam-macam, biar nanti ketika melewati hutan itu biar selamat, ya. Sebagaimana ingin melewati samudra, dari samudra satu ke samudra yang lain, itu kan takutnya luar biasa, ya. Bahkan orang Yunani itu sampai membayangkan ada penguasa laut macam-macam yang disebut Poseidon. Loh, tapi hari ini ketika ilmu pengetahuan berkembang, manusia bisa menciptakan macam-macam teknologi, manusia bisa melewati hutan satu ke hutan yang lain, mampu melewati lautan satu ke lautan yang lain. Yang mulanya lautan itu misteri, sekarang nggak misteri. Yang mulanya hutan itu ditakutkan, merasa ada penguasa yang jahat di tengah hutan, sekarang dengan teknologi kita mampu menguasai hutan, ya. Jadi kuncinya itu adalah ilmu. Makanya knowledge is power. Jadi pengetahuan adalah kekuatan. Dengan pengetahuan itu kita itu mampu menguasai alam semesta. Makanya ada istilah dari Bacon yang disebut natura non nisi pareno vincitur, ya. Jadi alam semesta itu hanya dapat ditaklukkan dengan mematuhinya. Untuk kita bisa mematuhi alam, kita harus punya ilmunya. Karena alam semesta itu punya hukum yang disebut sunatullah kalau kita memakai kacamata agama, atau punya hukum yang disebut sabab musabab. Kalau kok kita nggak punya ilmunya, ya akhirnya hidup kita itu akan bertentangan dengan hukum alam. Sedangkan manusia itu hidup itu ada di tengah alam semesta. Kalau kita nggak tahu ilmu kita untuk memahami alam semesta, ya akhirnya apa? Ya akhirnya ya kita hidupnya itu akan bertentangan dengan hukum alam semesta. Nanti hidup kita sendiri itu rusak. Termasuk apa? Termasuk kita tidak bisa mempelajari sifat-sifat alam semesta, baik itu universal maupun antitesisnya, ya. Maka kuncinya itu adalah ilmu, ipsa scientia potestas est, ya. Itu katanya Bacon. Oke, ada lagi itu dari Bacon. Ini loh, dengan pengetahuan tadi ada 3 penemuan yang itu sangat luar biasa sekali. Yang pertama yaitu adalah kompas, ya. Jadi dengan pengetahuan manusia itu mampu melahirkan kompas, ya. Zaman dulu orang itu ingin menyeberangi samudra itu kan mengandalkan bintang, mengandalkan rembulan. Tapi dengan kompas ini manusia itu mampu loh mengarungi berbagai luasnya samudra, ya. Bisa ke timur, bisa ke barat dengan bantuan kompas. Itu penemuan yang pertama. Penemuan yang kedua itu mesiu, ya. Jadi dengan mesiu ini segala peperangan yang ada, yang mulanya itu dengan babu runcing misalkan orang Indonesia zaman dulu, atau dengan silat, ya. Tapi sekarang ketika ditemukan mesiu, dengan jarak jauh saja kita itu bisa membunuh atau meledakkan lawan kita dan mereka itu mati, ya. Jadi teman-teman hari ini latihan silat mati-matian, bahkan sampai 5 tahun, 15 tahun, ya. Untuk membunuh orang itu harus memakai jurus dulu, ya. Tapi ada teman kita yang punya tembak, kemudian ditembak dengan jarak jauh. Kita yang 15 tahun latihan kungfu nggak ada apa-apanya hanya dengan 1 tembakan, ya.
Tapi Mesiu ini sangat luar biasa untuk kemenangan, untuk pertarungan. Kita nggak bisa membayangkan Indonesia kok bisa melawan, bisa menang dengan Belanda hanya dengan bambu runcing. Sedangkan orang Belanda itu dengan alat tembak atau dengan pistol dan macam-macam. Tapi dalam penemuan ini, Mesiu ini sangat luar biasa loh ya untuk kemenangan. Ya, makanya nanti kan menjajah di mana-mana dari negara satu menjajah negara yang lainnya. Yang terakhir apa? Yaitu menemukan percetakan. Yang mulanya itu nggak ada percetakan. Orang kalau ingin membeli buku itu harus memesan dulu. Baru percetakan itu menulis ulang dengan tinta, menunggu 1 bulan baru bukunya itu selesai. Tapi dengan penemuan percetakan, loh, yang kemarin itu buku 1 ditulis selama 1 bulan, sekarang 1 hari itu bisa dicetak beribu-ribu eks lambar. Artinya apa? Dengan percetakan ini pengetahuan itu bisa menyebar luas. Kalau pengetahuan mudah disebarkan, buku-buku mudah disebarkan, mudah dipelajari, mudah diakses oleh orang, ini akan lebih mudah memajukan negara. Ini akan lebih mudah memajukan teknologi dengan adanya percetakan, katanya Bacon ya. Inilah nanti yang menghasilkan era modern hari ini, katanya beliau. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita lihat ada Wisdom of Francis Bacon. Jadi katanya beliau apa? Wonder is the seed of knowledge. Jadi ketakjuban itu adalah benih pengetahuan. Ayo teman-teman, ayo kita harus punya wonder atau curiosity is wonder. Jadi kita harus punya rasa penasaran dan rasa takjub. Karena apa? Kalau kita nggak punya wonder, kita nggak akan menemukan pengetahuan. Karena bagi Bacon, ya, pengetahuan kita menemukan benih pengetahuan, dasarnya kita itu harus takjub, penasaran, ya, merasa takjub. Kemudian kan kita bertanya, kita menggali, kita mencarinya. Disitulah lahir benih pengetahuan. Ya, tapi kok hari ini kita nggak ada penasaran, nggak ada rasa takjub, pengetahuan kita hanya itu saja. Pengetahuan kita nggak berkembang, maka harus kita tumbuhkan curiosity is wonder yang ada di dalam diri kita. Rasa penasaran termasuk rasa takjub kita harus senantiasa haus, ya, harus senantiasa nggak mudah selesai, harus kita uji terus, harus tumbuh terus di dalam diri kita. Itu dari Bacon. Yang kedua apa? Silence is the sleep that nourishes wisdom. Jadi apa? Keheningan itu adalah tidur yang dapat memelihara kebijaksanaan. Jadi teman-teman kalau ingin memelihara kebijaksanaannya, teman-teman itu harus suka dalam kesendirian, ya. Maksudnya apa? Kebenaran kita itu ontentik, kebenaran kita itu nggak kabur. Tapi kok hari ini kita dalam kerumunan, ya, dikit-dikit kalau nggak ada orang lain itu stres. Kita nggak betah kalau kita itu sendirian. Bagaimanapun kita nggak menemukan kebijaksanaan diri kita karena kita nggak bisa dialog dengan diri kita. Makanya ayo kita harus latihan silent, ya, hidup dalam keheningan. Dalam keheningan itu kan kita mampu serius, kita mampu fokus, kita mampu menggali ilmu, kita mampu menambah wawasan. Jadi jalannya itu harus dengan kesunyian, ya. Kayak teman-teman meneliti itu loh, jalan meneliti itu kan jalan berdarah-darah. Tapi kok kita nggak mau dalam kesendirian, dalam keheningan, kita akan sulit menyelesaikan tugas akhir kita. Ada juga yaitu I wish man will make more opportunities that he find. Jadi orang bijaksana itu akan banyak menciptakan kesempatan dibandingkan apa yang dia temukannya. Jadi orang bijaksana itu apa? Orang yang itu mampu menciptakan kesempatan. Misalkan teman-teman lagi jomblo, ya misalkan ya. Tapi di dalam kejombloannya itu, tapi dia mampu melahirkan karya.
mampu melahirkan penemuan-penemuan yang baru. Ya, artinya apa? Artinya jomblo yang bijaksana. Misalnya kemarin di masa pandemi, wah semua orang itu geger karena di PHP, bukan PHP, PHK, karena sudah dipecat atau dagangannya itu bangkrut karena adanya corona. Tapi orang bijaksana itu mampu membuat alternatif-alternatif yang baru. Oh, ini waktu corona harusnya dagang saya itu online, harusnya dagang saya itu harus lewat media. Kita mampu menciptakan sesuatu yang baru. Itulah orang wisdom, katanya Bacon. Ada juga, kalau ini tentang filsafat, katanya beliau apa? A little philosophy inclined man's mind to atheism, but depth in philosophy brings man's mind about to religion. Jadi apa? Kalau kok kita belajar filsafat hanya sedikit saja, itu akan membawa kita pada cara berpikir ateisme. Maka hati-hati ya, kalau kita belajar filsafat kok hanya setengah-setengah saja, makanya nggak salah kalau cara berpikir kita itu ateisme atau kita itu liberal. Justru apa katanya Bacon, kalau kita belajar filsafat itu mendalam dan serius, itu akan membawa kita pada keimanan yang kuat. Kita akan membawa filsafat kita itu membawa pada keimanan yang segar. Kenapa kok kita ateis? Yo karena belajar filsafat kita setengah-setengah, hanya itu-itu saja. Makanya Bacon ini menganjurkan, ayo kalau kita belajar filsafat, kita belajar yang serius, kita belajar yang mendalam, karena filsafat akan mengantarkan pada keimanan. Oke, terakhir ini persoalan tentang membaca. Saya bacakan saja ya. Membaca bukan untuk menentang atau menolak, juga bukan untuk percaya dan diikuti begitu saja, juga bukan untuk bahan obrolan dan wacana. Jadi kita membaca kok hanya untuk obrolan, hanya kita selesaikan di meja kopi, hanya kita diskusikan hanya untuk teman kita, yaitu nggak ada gunanya. Harusnya apa? Membaca itu untuk kita pertimbangkan dan kita perhitungkan, ya, karena kita menemukan sesuatu yang baru. Apakah ini cocok, apakah ini tidak, apakah yang saya baca ini relevan dengan diri saya ataukah tidak relevan. Beberapa buku untuk dinikmati, beberapa untuk ditelan begitu saja, dan beberapa harus dikunyah dan dicerna. Demikian pula, beberapa buku perlu dibaca sebagian saja, beberapa perlu dibaca namun tidak perlu diperdalam, dan sedikit yang perlu dibaca. Apa yang harus semuanya dengan tekun dibaca dan penuh perhatian. Hati-hati ya, ada bacaan-bacaan atau buku yang kadang itu tidak perlu kita baca semua dan tidak perlu kita cerna. Tapi ada buku loh yang itu harus kita baca secara serius, harus kita baca yang itu penuh perhatian. Ya, kayak teman-teman bacaannya sudah lama filsafat, kok membaca tentang tema-tema yang enteng, itu yuk kita baca, kita ambil yang penting-penting saja. Ya, tapi ada buku yang itu tebel, butuh keseriusan, butuh perhatian, yang memang harus kita baca secara keseluruhan. Ya, ada ya hari ini banyak buku sekali tapi isinya itu tidak berbobot, ya. Makanya Bacon ini ada buku yang itu tidak perlu kita telan, tidak perlu kita baca, tapi kita baca hanya sedikit saja. Karena apa? Karena manfaatnya sedikit, tapi ada buku yang itu harus kita seriusi, harus kita perdalam. Ya, itu persoalan membaca dari Francis Bacon, dari aliran empirisme yang menawarkan gagasan baru yang disebut induktif, dari khusus ke umum. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.